melahirkan Sumba dengan pesona yang tak kunjung habis diceritakan. Leluhur Sumba mungkin menyadari kekayaan alamnya. Nilai adat yang diwariskan menunjukkan dekatnya hubungan manusia dan alam. Sayangnya, tingkat kesejahteraan masyarakat Sumba saat ini jauh dari kata setara dengan keelokan alamnya. Kalau piara sayur juga gembur lagi tanah, baru kita bawa pupuk, mau tanam sayur, apapun juga yang kebutuhan anak-anak kita beli di pasar kalau laku sayur. Perasaannya saya karena ini saya lihat saya punya anak dia langgar kali karena ada buah di dalam kali saya rasa sedih karena saya punya anak, dia anak kecil. Tingkat kesejahteraan masyarakat Sumba tergolong rendah. Tantangan utamanya dipengaruhi faktor geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, dan rendahnya indeks pembangunan manusia. Di tengah sulitnya berjalan meniti masa depan bagi Sumba, masih adakah secerca harapan yang bisa dibangun? Inilah refleksi, temukan kisah, temukan harapan. Naomi Heda Ladi dan Meriana Toda Bitu tinggal di kampung Waikaheli, Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Ngai Barat. Di pertengahan tahun, masa panen padi selesai. Mereka baru akan menanam padi gogo di bulan Oktober untuk masa panen berikutnya. Tiap hari juga kita pakai kelompok juga tanam jagung atau tanam ini ubi atau keladi juga semua yang ada di kebun Lombok, Terong, yang ada semua di kebun sayur. Kalau piara sayur juga gembur lagi tanah, baru kita bawa pupuk, mau tanam sayur, baru yang tinggi duluan kita bawa di pasar. Para petani menyeberangi Sungai Pogulaba untuk pergi ke pasar terdekat. Lebar sungainya 50 meter hingga 70 meter di musim hujan. Rata-rata pasar di Sumba adalah pasar mingguan. Di Desa Sambaliloku, Kecamatan Umbu Ratu Ngai Tengah, pasar berlangsung di hari Rabu dan Jumat. Perlu 40 menit berjalan kaki bagi petani Praimadeta untuk tiba di sini. Jika berjalan jauh memutar menghindari sungai, bisa memakan waktu 1,5 jam. Punya mahal lagi, minta 35.000. Oh, tidak bisa 5.000 satu ikat ini kita junjung setengah mati 2 kilo itu dia penjaraknya ini. Apalagi kita langgar kali itu buaya ada kalau kita tidak lari itu buaya ditangkap lagi kita itu mau junjung sayur. Ambil itu. Tidak ada kantong ini. Tidak apa-apa, Mam. Terima kasih. Ya. Untuk dimakan saja, hanya yang kita dijual hanya sayur saja yang kita dipelihara untuk kita punya anak. Tapi padi, kalau penghasilannya kalau yang kita bawa 200.000, kadang dia laku 150, yang tidak laku harga 50 kita tukar ke garam atau apa yang tidak ada di kebunnya kita. Tak hanya petani, anak-anak sekolah perlu berjibaku dengan sungai setiap hari. Jika musim hujan, pemandangan ini tak terlihat. Di saat itu, Sungai Pogulaba mustahil dilalui anak-anak. Kedalamannya mencapai hingga 5 meter. Tidak hanya masalah pendidikan dan ekonomi, tantangan geografi sungai dengan keterbatasan akses menorehkan banyak kisah pilu terkait kebutuhan kesehatan. Sejak adanya penghuni dari tahun 1915, dari saat itu sampai dengan hari ini belum ada jembatan. Jadi perkampungan di situ memang sangat membutuhkan jembatan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang pertama terkait dengan pendidikan. Yang kedua terkait dengan
kesehatan. Ada banyak orang tua lansia maupun ada juga yang menderita stunting dan ada juga ibu-ibu hamil yang membutuhkan pertolongan. Terkadang kalau sudah banjir itu sampai menunggu 2-3 hari. Pendi Jola, perempuan berusia 65 tahun ini adalah saksi hidup banyaknya penderitaan yang harus ditelan warga kampung Awawu ketika tidak dapat mengakses sarana kesehatan. Kalau masyarakat yang di sebelah kali itu ya ada ya kurang lebih ada 20 kakak. Nah, jadi memang wilayah di sini kita akses jalannya itu memang agak rumit Ibu. Kita rumit. Jadi macam contoh yang di sebelah kali, kadang kalau di musim-musim hujan itu akses untuk ke puskesmas itu memang agak susah karena mereka masih harus langgar kali. Kalau banjir ya kadang mereka susah untuk akses ke puskesmas. Jadi mereka itu kadang kesulitannya di situ. Sungai Lokucua di desa Ngadu Olu ini berasal dari gabungan 7 sungai kecil dan 2 sungai besar. Akibatnya, ketika banjir, air sungai sangat deras dengan lebar sungai dapat mencapai 60 meter dan kedalaman hingga 7 meter. Pemerintah desa dan warga setempat berinisiatif membangun jembatan darurat. Tetapi jembatan darurat hanya berumur kurang dari setahun dan mudah rapuh. Pemerintah desa tidak memiliki kemampuan membangun jembatan yang lebih stabil dan aman. Kalau untuk yang mengusulkan untuk ini jembatan ini ada RT dari RT 9, 10, 11, 12. Jadi ada 4 RT. Kalau dana desa saya sekarang ini dengan efisiensi anggaran dari 700 lebih juta tinggal 276 juta 1 tahun. Diwarnai angka kemiskinan yang berkisar antara 25% hingga 28% di berbagai kabupaten. Sumba menjadi salah satu wilayah termiskin di timur Indonesia. Perlu perhatian dari berbagai pihak agar Sumba mampu mengejar ketertinggalannya. Memulai adalah sebuah kata yang menggambarkan langkah pertama untuk mengatasi berbagai persoalan di Sumba. Berhadapan dengan masalah kompleks yang besar, harapan seringkali dimulai dari langkah kecil. Desa Bondobela dan Desa Rita Baru terletak di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dua desa ini selama puluhan tahun terpisahkan oleh Sungai Polapare. Desa Bondobela dihuni oleh 825 kepala keluarga atau sekitar 4.520 jiwa. Sementara Desa Rita Baru memiliki 412 kepala keluarga atau sekitar 1.745 jiwa. Setiap hari, sungai menjadi pilihan utama akses keluar masuk desa. Jalur lain menghindari sungai berarti melakukan perjalanan memutar yang lebih sulit dan lebih jauh. Nama saya Aristo dan ini saudara kembar saya Arno. Sekarang kami sudah kelas 12 di SMA Generasi Manusia Ede. 12 tahun kami sekolah berpisah dari orang tua. Orang tua di Bondobela, sekolah kami di Rita Baru. Kami rindu sama orang tua. Kami sempat nyebrang kali ini dan kami pakai alat, yaitu kami pakai batangan pisang, bikin kayak perahu kecil, terus ikat ini tali. Ya, ikat talinya itu bukan tali nilon, tapi talinya itu dari tali yang di hutan gitu. Jadi kami pakai itu untuk pakai ngikat dan pakai nyebrang.
namun itu tidak bisa bertahan lama karena bahannya cepat rusak. Dan setelah itu banjirnya datang akhirnya terbawa arus. Nah, untuk kesehari-harian saya nyebrang, saya harus pakai cara lain. Ya mau tidak mau harus berenang, harus lewat kali ini. Pakai tali, kadang ya dulu itu banjir harus langgar sini. Kebanyakan juga, iya pakai kuda itu. Kadang kalau banjir ya pakai kuda sudah, tunggang itu kuda sambil gendong bayi, begitu. Kalau ada juga yang meninggal dari sini karena kampung besar di sana, di sebelah kali sana. Ya, mau tidak mau harus pikul. Pikul itu mayat dalam peti sambil langgar itu. Sambil langgar ini kali gitu. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Riset Nasional atau BRIN. Hasil pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Sumba selama lebih dari 3 tahun merekomendasikan perlu adanya pembangunan akses jembatan. Masalah kemudian keterlibatan dalam pembangunan jembatan, tentu ini menjadi prasyarat utama. Saya sebagai peneliti utama komunitas adat terpencil, tentu rindu dan ingin bisa memberikan sentuhan kepada masyarakat terkait keterbatasan mereka, kebutuhan mereka. Keterlibatan para pihak menjadi sangat penting. Misalnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerjasama dengan DAI TV untuk bisa menerjemahkan temuan lapangan di dalam konteks media acara tertentu sehingga mampu menggugah kesadaran dan filantropi atau karitatif masyarakat umum. Itu yang pertama. Lalu kita tidak bisa berdiri sendiri antara DAI TV dengan BRIN, tetapi kita juga harus melibatkan pihak yang lain. Itu adalah pihak yang berhubungan dengan pelaksana teknis. Disinilah Vertical Rescue Indonesia atau VRI ikut andil di dalam keterlibatan membangun jembatan ini. Pembangunan jembatan di sini kita harus memangkas tebing kurang lebih sekitar 4 meter supaya kita menemukan titik yang rata. Itulah yang jadi tantangan bagi teman-teman tim ekspedisi yang di jembatan kali ini, dan untuk waktu pun cukup lumayan menguras tenaga juga. Untuk aksesnya di sini pun sangat lebih menantang dikarenakan kita harus membawa material dari posisi rumah terakhir sampai ke lokasi jembatan itu kurang lebih sekitar 3 kilo dengan kondisi medan tebing, lerengan dengan kemiringan sekitar 80 derajat di bawah sungai. Itu pun dengan kondisi airnya yang sangat rendah. Ketika kondisi air banjir, itu masyarakat sudah tidak bisa menyeberang lagi. Makanya tim Satgas Ekspedisi ini tetap harus membangun jembatan dengan kondisi sesulit apapun. Hari itu, suasana sukacita memenuhi perbatasan desa. Jembatan Cinta Kasih dengan panjang 90 meter dan lebar 1,2 meter siap membentang di atas sungai Polapare. Harapan yang pertama, jembatan ini dijaga ya, dipelihara. Artinya biar ini bisa panjang usianya, dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, dengan hadirnya jembatan ini sedikit tidak akan membantu untuk peningkatan ya di sektor pendidikan ya, sektor kesehatan, ekonomi juga seperti itu karena mobilisasi barang, jasa, hasil juga dari petani itu lebih mudah aksesnya ke pasar atau ke wilayah perkotaan. Begitu juga dengan pendidikan, anak-anak yang dulu ketika musim hujan tidak bisa bersekolah, tapi dengan adanya jembatan ini sudah sedikit membantu anak-anak kita untuk bersekolah karena memang
kondisi di Sumba Barat Daya itu angka putus sekolah cukup tinggi, angkanya 14.000, angka lama belajar hanya 6,3 tahun rata-rata tamat SD. Sehingga dengan hadirnya jembatan tentu akan berdampak bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian masyarakat. Pada mempunyai respon baik dengan ada jembatan itu, mereka punya transportasi antar desa itu lebih baik, dan anak-anak, khususnya anak-anak sekolah yang hanya punya SMP di desa seberang, mereka yang sebelumnya itu harus berenang untuk melewati desa ini ke desa seberang. Sekarang mereka dengan gampang, dengan safety-nya ada, mereka lewatin dengan baik. Jembatan yang baru diresmikan pada 10 Mei 2026 ini sangat mendukung dimulainya tahun ajaran baru sekolah pada pertengahan Juli, karena memberi harapan dan semangat baru bagi banyak anak sekolah yang harus berjuang menyeberangi sungai. Musim hujan tahun ini tidak akan menghalangi langkah mereka ke sekolah. Dengan begitu, angka putus pendidikan dasar di wilayah ini dapat ditekan. Saya setiap hari senang karena melihat jembatan ini sangat bagus, dan teman-teman saya juga. Nanti banjir saya tidak takut lagi karena jembatan sudah ada. Saya sudah tambah semangat karena saya semua mengejar cita-cita saya. Saya mau jadi perawat, saya mau sekolah tinggi. Satu tahun terbentang di Desa Mata Kapore, tepatnya sejak 31 Agustus 2025. Jembatan Hasan Hasanuddin membawa peningkatan hasil pertanian yang cukup signifikan. 99% warga desa ini adalah petani. Merekalah yang merasakan manfaatnya secara langsung. Hasil padi kami tahun ini meningkat 5 karung 100 atau 500 kg lebih banyak dari tahun-tahun kemarin, karena kami bekerja lebih leluasa di tahun ini karena sudah ada jembatan gantung. Kami sekarang lagi buat bedeng sayur untuk tanam sayur, tanam wortel, dan juga ada tanam jagung lagi untuk sekarang ini setelah menuai padi. Selain Cornelia dan suaminya Obed, peningkatan hasil pertanian juga dirasakan oleh Filipus Lotangedo yang sudah menjadi petani selama lebih dari 40 tahun. Sebelum jembatan ada itu kan namanya kita sudah penuh dengan segala gerugi. Ya, penyiangan juga sudah semakin ya tidak aktif. Tapi dengan ada jembatan ini, panennya tahun lalu itu sekitar 5-6 karung, tapi sekarang bisa ton. Sekitar 12-13 karung. 13 karung, ya. 1 ton lebih lah ya. Iya, 1 ton lebih. Ya. Para petani bisa mengerjakan lahan untuk ditanami sayuran dan jagung secara bersama dalam kelompok-kelompok tani. Keberadaan jembatan juga membuat mereka memperluas kebun sayur dan ladang mereka. Istilahnya intensifikasi lahan, maksudnya mereka rawat dengan lahan dengan baik, lebih tinggi, lebih bagus lah, karena waktu untuk akses ke sana itu tergantung mereka sudah. Pembersihannya, hama penyakitnya, betul-betul kalau sesuai dengan jadwal sudah bisa, tidak tergantung dengan alam lagi. Terus kerja gotong royong pun, gotong royong dalam artian di sini tuh tenaga ganti tenaga. Nah biasanya misalnya saya kerjanya di sebelah kali kebunnya, nah orang bisa full kerja. Tetapi zaman dulu sebelum ada jembatan, kalau kerja di sebelah kali misalnya 15 orang. Tetapi kalau misalnya siang atau jam 2 begitu, kalau sudah hujan, ya sudah dengan sendirinya kita cepat pulang karena takut banjir. Kayak begitu. Tapi dengan sekarang ini tidak pikir banjir lagi karena sudah ada jembatan. Artinya misalnya tadi 15 orang itu ya full sudah di sana. Selain peningkatan pendapatan yang berasal dari peningkatan hasil panen,
Para petani juga dapat menghemat biaya pengangkutan hasil panen. Sebelumnya, mereka perlu menyewa mobil. Kini dapat mengangkut sendiri hasil panennya melalui jembatan. Tidak satu hari itu mereka habis memang dong angkat, tapi mereka cicil lewat ini sudah meringankan. Sebelum ada ini jembatan, kalau mereka mengangkat hasil panen itu otomatis mereka harus pakai dump truck atau pick up, dan ya pick up itu minimal 500.000 satu kali pakai. Selain pertanian, dampak positif juga dirasakan dalam urusan desa dan hubungan sosial. Lebih dekat, mungkin lebih singkat lagi kalau menurut kami. Menurut saya dari Milaate ke Denduk itu dekat sekali. Ya, sebagai saya warga Milaate mewakili jembatan ini, semoga bisa dijaga sama-sama warga Pudike, Milaate, semuanya yang lewat sini bisa dijaga sama-sama. Gomor man 4 meter, marang ban lepol dan hem, marang pan pakdu dan weng lumpu. In laga wala lek man in bol wala ndoban. Leg mem yak at leg jawrande man lono. Sejak kampung ini dibuka 60 tahun lalu, inilah jembatan pertama yang mereka miliki. Warga menjaga jembatan ini layaknya menjaga harta yang sangat berharga. Mereka percaya doa adat Marapu yang sering mereka panjatkan juga turut menyatu dengan alam sekitar dalam menjaga jembatan ini. Ya, makanya kita pakai bahas daerah ibu doa, berdoa pakai bahas Marapu. Marapu namanya supaya jembatan ini kita supaya pakai tahan lama. Begitu intinya. Warga di sebelah kali tidak meribut lagi ibu karena jembatan sudah ada, makanya kami nyaman juga. Nyaman sudah kami langgar laut pergi perkebunan. Desa lain pun desa Milaate dengan desa Denduk hidup sudah berdamai sekarang ibu, karena jembatan sudah ada. Ya, harapannya supaya karena di Sumba ini dengan kondisi wilayahnya, konektivitas antar desa, itu yang faktor yang mempengaruhi untuk aktivitas antar desa, antar kampung, karena memang butuh jembatan. Nah, itu memang sangat-sangat membutuhkan dengan manfaatnya. Ya, pengalaman di Matokopore cukup signifikan manfaatnya. Bagi masyarakat Sumba, arti sebuah jembatan lebih dari sekadar konektivitas. Jembatan memberi makna kehidupan yang lebih baik dan harapan untuk Sumba yang lebih maju.